Apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia? Jika semua manusia adalah warga dunia, maka masalah dunia bisa dihadapi kita bersama sebagai warga dunia juga. Some things are not in my control, but it can be in our control. Jika suatu kondisi tidak bisa diubah oleh satu orang, ia mungkin bisa diubah oleh 100 orang, atau 1000 orang, atau 1 juta orang. Sejarah juga membuktikan bahwa banyak hal besar bisa diraih ketika kita menyisihkan perbedaan dan mulai bekerja sama. Memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah, isu diskriminasi gender dan ras, sampai kerusakan lingkungan. Semua itu bisa diubah ketika manusia bersama-sama sepakat untuk bergerak memperbaikinya. Social movement, protes, petisi adalah contoh sekelompok orang yang memindahkan situasi dari domain not in control menjadi in control ketika dihadapi bersama. Besarnya dan banyaknya masalah dunia ini membuat konsep warga dunia yang berusia 2000 tahun lalu ini terasa menjadi semakin penting. Ia bukan lagi sebuah konsep romantis perdamaian dunia, ia telah menjadi sebuah konsep genting untuk keberlangsungan spesies kita sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, spesies kita sedang berhadapan dengan risiko kepunahan besar yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Jika jutaan tahun lalu dinosaurus punah diduga karena tumbukan meteor ke bumi, maka manusia bisa jadi akan hancur karena ulah kita sendiri. Ketidakpedulian pada alam, teknologi yang tidak diimbangi, kebajikan, insting primordial yang dibiarkan merajalela, kecurigaan yang dipelihara bahkan dipanas-panasi, dan lain-lainnya. Sepanjang kita tidak mampu untuk secara sadar mengesampingkan label-label pemisah di antara kita, rasanya para warga dunia ini tidak akan bisa menggabungkan pikiran dan tenaga untuk mencegah diri kita dari kepunahan. Kita akan terus sibuk mempertengkarkan perbedaan di antara kita, sampai akhirnya bersama-sama kita dihapuskan oleh cuaca ekstrim atau senjata nuklir. Kita bisa mengawali perjuangan kita sebagai warga dunia secara bertahap. Adakah masalah di kota kita yang bisa diselesaikan secara bersama? Adakah bagian dari warga sekitar yang menderita yang bisa dibantu, apapun agama dan latar belakangnya? Lebih luas lagi, adakah isu-isu bangsa yang menuntut warga dunia yang tidak diskriminatif untuk memecahkannya? Dari isu ekonomi, politik, gender, bencana, penyakit, kekurangan gizi, sampai persekusi kelompok minoritas. Bahkan di Indonesia saja banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh kita semua bersama-sama sebagai saudara sebangsa. Selain itu, bagaimana kita masing-masing bisa menahan arus ajaran kebencian dan diskriminasi dari lingkungan kita sendiri? Dari hal yang paling sederhana seperti di media sosial. Banyak dari kita yang terganggu dengan konten media sosial yang bersifat menghasut dan membenci mereka yang diam. Sebagian besar dari kita memilih diam, tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Sebagian hanya sekedar memilih unfollow, mute, atau yang paling ekstrim pun adalah unfriend. Namun, ajaran kebencian itu sendiri tidak pernah dibahas. Ini mengingatkan saya pada kata-kata Kania Cita mengenai analogi mobil yang rusak dan ditinggal saja di jalan. Dengan unfollow, mute, unfriend, kita mungkin tidak melihat lagi konten kebencian, tetapi konten itu tetap ada. Dan orang yang men-share tidak pernah mendapat feedback bahwa itu keliru. Kita bisa melakukan banyak hal, dari mulai reporting postingan yang memprovokasi, sampai dengan berani, ingat salah satu virtue stoicisme adalah courage atau keberanian, menegur jika ada yang menyebarkan konten kebencian, bahkan dengan risiko kita yang di-mute dan di-unfriend. Mereka datang dan kita diam. Abad 20 mencatat salah satu episode paling kelam dalam peradaban manusia modern dengan 2 perang dunia beserta kekejaman yang menyertainya. Sejarah mencatat kekejaman rezim Nazi Jerman di Perang Dunia II yang secara sistematis memisahkan
dan berusaha memusnahkan semua orang keturunan Yahudi yang ada di daerah yang diduduki Jerman. Orang-orang Yahudi ini ditangkap dan dikirimkan ke kamp konsentrasi untuk kemudian melakukan kerja paksa dan dimusnahkan dengan metode pabrik. Awalnya dengan ditembaki, kemudian karena metode ini dirasa tidak cukup efisien, mereka dimasukkan ke kamar gas. Kekejaman Nazi berakhir dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia II, dan para pelaku Holocaust ini pun telah mengalami pengadilan perang dan mendapatkan hukuman. Yang menjadi perhatian banyak pakar dari episode gelap ini adalah mengapa banyak warga Jerman yang sebenarnya tidak sealiran dengan Nazi tidak berbuat apa-apa. Ada segelintir pahlawan yang berusaha membantu dengan cara mereka, salah satunya adalah Oskar Schindler yang menginspirasi film Schindler's List, tetapi jumlah mereka tidak seberapa dibanding dengan seluruh penduduk Jerman saat itu. Tentu ada sebagian dari warga Jerman yang diam-diam menyetujui tindakan rezim Nazi saat itu. Sebagian besar lagi mungkin tidak peduli, merasa ini penderitaan kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebagian lain mungkin peduli dan tidak menyetujui genosida ini, tetapi terlalu takut kepada rezim yang represif. Pendeta Martin Niemöller menuliskan sebuah puisi yang mengkritik kebungkaman orang-orang ketika melihat ketidakadilan menerpa sesamanya, hanya karena korban adalah bagian dari kelompok yang berbeda. Dalam puisi ini, Niemöller bagaikan menceritakan apa yang terjadi di Jerman era Nazi, di mana penguasa mulai menciduk para musuh politik dan kelompok-kelompok yang tidak disukai partai Nazi dan menyindir diamnya kaum intelektual Jerman. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis, dan saya diam saja karena saya bukan sosialis. Kemudian, mereka mendatangi para kaum serikat dagang, dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian mereka mendatangi kaum Yahudi, dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian mereka mendatangi saya, dan tidak ada lagi orang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Puisi Niemöller di atas sangat sejalan dengan prinsip kosmopolitan yang diusung filosofi teras. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk membela mereka yang terzalimi, bahkan mereka dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, apapun itu. Karena ketika kita dan kelompok kita sendiri yang terancam, kita pun ingin dibantu orang lain tanpa didiskriminasi. Berapa banyak di antara kita yang tidak tergerak jika membaca, mendengar, atau mengetahui adanya penderitaan dari saudara sebangsa yang berbeda suku, agama, ras, bahkan pilihan politik? Berapa banyak di antara kita yang tidak merasakan simpati sedikit pun saat membaca penderitaan dan musibah di negara lain yang tidak menganut agama dan keyakinan yang sama atau berwarna kulit yang sama? Puisi Niemöller bisa kita adaptasi dengan situasi di Indonesia. Pertama, mereka mendatangi orang Kristen, Buddha, Hindu, Islam, atau agama lain, tapi saya diam saja karena saya bukan Kristen, Buddha, Hindu, Islam, atau agama apapun. Kemudian mereka mendatangi orang keturunan Cina, Jawa, Madura, atau suku apapun, tetapi saya diam saja karena saya bukan keturunan Cina, Jawa, Madura, atau suku tertentu. Kemudian mereka mendatangi pendukung calon presiden atau gubernur tertentu, tetapi saya diam saja karena saya bukan pendukung calon presiden atau gubernur tersebut. Akhirnya mereka datang kepada saya dan tidak ada orang lain yang tersisa untuk bicara membela saya. Menjadi warga dunia artinya juga menerapkan prinsip keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan menahan diri juga kepada mereka yang memiliki agama, keyakinan, suku, ras, bahkan kebangsaan yang berbeda dari kita. Itulah kemanusiaan yang sejati. Epicurus berkata, orang bijak tidak akan berpartisipasi dalam urusan publik, kecuali harus. Zeno berkata, orang bijak akan terus berpartisipasi dalam urusan publik, sampai ia tidak mampu lagi. Seneca. Intisari bab 10. Kita semua adalah kosmopolit, warga dunia. Kita semua berasal dari akar yang sama. Tidak ada alasan untuk membeda-bedakan suku, agama, ras, kebangsaan
untuk bisa bersikap manusiawi. Haruskah kita turut serta mengatasi permasalahan dunia dan isinya? Jika kita diharapkan hidup selaras dengan alam, menyayangi seluruh umat manusia, dan hidup dengan bijak, bisa disimpulkan bahwa kita diharapkan untuk tidak hanya berpangku tangan. Jika dihadapi sendirian, banyak masalah yang berada di luar kendali saya. Namun jika dihadapi bersama, maka banyak masalah yang bisa berubah menjadi di bawah kendali kita. Apakah kita bisa merasa peduli akan kesusahan mereka yang berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain?